Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Ayu Lestari, NIM 2010206003, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Manajemen Kelas, dosen pengampu Ibu Titin Kusayang MPD. Adapun pembahasan yang pertama tentang disiplin kelas. A. Pengertian disiplin kelas. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang menunjuk kepada belajar dan mengajar. Kata ini berasosiasi sangat dekat dengan istilah disciple, yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Di dalam pembicaraan disiplin dikenal dua istilah yang pengertiannya hampir sama tetapi bentukannya secara berurutan. Kedua istilah itu adalah disiplin dan ketertiban. Ada juga yang menggunakan istilah siasat dan ketertiban. Di antara kedua istilah tersebut, yang lebih dahulu terbentuk pengertian ketertiban, baru kemudian pengertian. Oleh karena itu, pendekatan disiplin yang dilakukan guru yaitu yang pertama menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan kemanusiaan. Yang kedua mengembangkan dan membentuk personel lulusan yang profesional. Yang ketiga merefleksikan tumbuhnya keyakinan dan kontrol dari peserta didik. Yang keempat menumbuhkan kesungguhan berkreasi baik di kalangan guru dan peserta didik tanpa ada kecurigaan dan kecemasan. Yang kelima menghindari perasaan beban berat dan rasa terpaksa di kalangan para peserta didik. Yang B. Pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan model dasar yang sangat penting bagi kehidupan yang sukses di masa depan. Peran guru membantu anak menyelesaikan diri dengan lingkungannya sehingga anak merasa bahagia dan mampu menerima dirinya. Yang C. Teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Yang pertama, teknik pembinaan disiplin kelas. Yang A. Teknik otoriter, teknik permisif, teknik demokratis. Yang kedua, penerapan disiplin kelas. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Dalam kegiatan pembelajaran diharapkan anak berperilaku rapi, tertib, berani, dan mempunyai rasa ingin tahu, dan seterusnya. Waktu istirahat atau makan atau main. Waktu pembelajaran berakhir atau pulang. Yang D. Pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Menurut Lawane Johnson 2009 memberikan 10 langkah yang dapat ditempuh oleh seorang guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Ke-10 langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Abaikan si pelanggar. 2. Kirimkan pesan-pesan nonverbal. 3. Memberikan kartu perilaku. 4. Ajak berbicara cepat. 5. Ambil waktu istirahat. 6. Telepon orang tua si pelaku. 7. Tanda tangan kontrak. 8. Meminta penguatan. Yang ke-9. Meminta perpindahan. Yang ke-10 perpindahan pelaku. Yang E. Penerapan hukuman dan hadiah. Pengertian hadiah. Menurut KBBI, hadiah adalah pemberian, ganjaran atau pemenang perlombaan, sayembara, dan sebagainya. Namun dalam konsep pendidikan, hadiah adalah salah satu alat pendidikan untuk mendidik anak supaya anak menjadi merasa senang karena perbuatan dan pekerjaannya mendapat penghargaan. Dengan kata lain, hadiah adalah alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivator. Hadiah sebagai alat untuk mendidik tidak boleh bersifat sebagai upah. Yang kedua, pengertian hukuman. Dalam KBBI, hukuman diartikan dengan siksa dan sebagainya. Keputusan
yang dijatuhkan oleh hakim dan hasil atau akibat menghukum. Hukuman dapat diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak baik sanksi fisik maupun psikis apabila anak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Yang ketiga, bentuk-bentuk pemberian hadiah dan hukuman dalam pendidikan. Ada berbagai macam bentuk penghargaan atau hadiah yang dapat kita berikan, antara lain yang pertama, komunikasi nonverbal, imbalan materi atau hadiah, bentuk pengakuan, perlakuan istimewa. Hukuman untuk pembinaan anak dapat diterapkan dalam 4 bentuk, yaitu hukuman fisik, hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan, hukuman stimulus fisik yang tidak menyenangkan, hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengajar yang efektif. Pengertian mengajar yang efektif. Mengajar adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar. Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Mengajar adalah suatu seni. Guru yang cakap mengajar dapat merasakan bahwa mengajar di mana saja adalah suatu hal yang menggembirakan, yang membuatnya melupakan kelelahan. Selain itu, guru juga dapat mempengaruhi muridnya melalui kepribadiannya. Guru yang ingin murid-muridnya mengalami kemajuan, maka perlu mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap teori dalam praktek mengajar, sehingga ia dapat terus-menerus meningkatkan cara mengajar. Yang B, syarat-syarat mengajar yang efektif. Mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar siswa yang efektif pula. Maka, untuk mengajar yang efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, belajar secara aktif. Yang kedua, guru harus menggunakan banyak metode pada waktu belajar. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, kurikulum yang baik dan seimbang. Yang kelima, guru perlu mempertimbangkan pada perbedaan individual siswa. Yang keenam, guru akan mengajar dengan efektif. Yang ketujuh, pengaruh guru yang sugestif perlu diberikan pula kepada anak. Yang kedelapan, seorang guru harus memiliki keberanian menghadapi murid-muridnya. Yang kesembilan, guru harus menciptakan suasana yang demokratis di sekolah. Yang ke-10, pada penyajian bahan belajar anak, guru perlu memberikan persoalan yang dapat merangsang anak untuk berpikir dan memunculkan reaksinya. Yang ke-11, semua pelajaran yang diberikan anak perlu diintegrasikan. Yang ke-12, pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Yang ke-13, dalam berinteraksi belajar mengajar guru harus banyak memberi kebebasan pada anak. Yang ke-14, pengajaran remedial. C. Cara mengajar yang efektif. 10 jenis prinsip dalam mengajar yang disajikan guna untuk meningkatkan cara mengajar mereka, antara lain yang pertama, menguasai isi pengajaran. Yang kedua, mengetahui tentang jelas sasaran pengajaran. Yang ketiga, utamakan susunan yang sistematis. Yang keempat, banyak gunakan contoh kehidupan. Yang kelima, cakap menggunakan bentuk cerita. Yang keenam, menggunakan panca indera murid. Yang ketujuh, melibatkan murid dalam pelajaran. Yang kedelapan, menguasai kejiwaan murid. Yang kesembilan, gunakanlah cara mengajar yang hidup. Yang ke-10, menjadikan diri sendiri sebagai teladan. Pembahasan yang ketiga, membina hubungan sekolah dengan masyarakat, sumber pelanggaran disiplin dan tata tertib. A. Membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah secara umum adalah wadah atau tempat pembinaan atau pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dikehendaki oleh masyarakat di mana sekolah itu berada. Hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi hubungan sekolah dengan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan instansi terkait, hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, dan hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang B. Sumber pelanggaran disiplin. Berdasarkan bagan piramida kebutuhan manusia menurut Abraham Harold Maslow, terlihat bahwa kebutuhan manusia meliputi kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisik, kebutuhan atau keselamatan dan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan cinta kasih, kebutuhan akan hormat dan harga diri, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman, dan kebutuhan akan keindahan dan
aktualisasi diri. Terdapat beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah. Adapun yang B yaitu sumber pelanggaran disiplin. Berdasarkan bagan piramida kebutuhan manusia, menurut Abraham Harold Maslow, terlihat bahwa kebutuhan manusia meliputi kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki dan cinta kasih. Yang keempat, kebutuhan akan hormat dan harga diri. Yang kelima, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman. Dan yang keenam adalah kebutuhan akan keindahan dan aktualisasi diri. Terdapat beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin kelas. Adapun faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu masalah yang ditimbulkan oleh guru, siswa, dan lingkungan. Yang C, peraturan dan tata tertib. Disiplin merupakan hal penting yang harus ditanamkan pada anak didik di sekolah sedini mungkin. Sekolah adalah tempat utama untuk melatihkan dan memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kelas harus mempunyai peraturan dan tata tertib. Peraturan dan tata tertib kelas harus dijelaskan dan dicontohkan kepada siswa, serta dilaksanakan secara terus-menerus. Peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada siswa. Peraturan dan tata tertib kelas untuk sekolah dasar seperti yang pertama, masuk sekolah, masuk kelas, dan waktu pulang. Pembahasan yang keempat, tahapan dan penanggulangan disiplin. A. Tahapan pemeliharaan disiplin. Memelihara disiplin adalah suatu proses. Karena ia berproses, maka pemeliharaan disiplin akan terdiri dari serangkaian tahapan yang harus diperhatikan oleh para penegak disiplin. Tahapan disiplin antara lain, yang pertama tahapan pencegahan, tahapan pemeliharaan, tahapan campur tangan, dan tahapan pengaturan. B. Jenis gangguan dan cara penanggulangan gangguan disiplin. Dengan tidak mengurangi kebebasan guru menemukan cara penanggulangan gangguan disiplin kelas, terdapat beberapa petunjuk umum cara penanggulangan gangguan disiplin seperti dikemukakan oleh Hollingsworth dan Howard sebagai berikut. Yang pertama, gangguan percakapan, gangguan melempar catatan, gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa, gangguan pemusnahan antara peserta didik atau kelompok, gangguan menyontek, gangguan pengaduan, gangguan tabiat marah, dan gangguan penolakan permohonan guru, gangguan perpindahan situasi kelas. Cara lain yang dapat ditempuh guru dalam menanggulangi pelanggaran disiplin yaitu yang pertama, pengetahuan siswa, melakukan tindakan korektif, dan melakukan tindakan penyembuhan. Kebiasaan hidup tertib. Pembiasaan dengan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Pada mulanya, memang disiplin dirasakan sebagai suatu aturan yang mengekang kebebasan siswa. Akan tetapi, bila aturan ini dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar atau kebaikan sendiri dan kebaikan bersama, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik menuju ke arah disiplin diri sendiri. Pembahasan yang kelima, upaya-upaya memelihara disiplin kelas. Beberapa upaya bagi guru untuk menangani dan memelihara disiplin dalam kelas. Yang pertama, kenalilah siswa-siswa. Yang kedua, rencanakan dan persiapkan pelajaran dengan sebaik-baiknya. 3. Libatkan siswa-siswi dalam membuat aturan-aturan bagi kelas. 4. Bertindak arif. 5. Usahakan agar pelaksanaan kegiatan rutin kelas berlangsung secara efisien. Sekian video penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.